Shalom Jemaat Cathedral Ministry. Pada hari ini kita akan mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas bukti penyertaan kepada saat hari ini. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan hingga kami bisa menjalani aktivitas-aktivitas kami, Bapa. Bapa, sebentar kami akan memuji-mujimu. Kau berkati setiap kami agar kami bisa memuji-Mu dengan roh yang takut akan Tuhan dan yang betul-betul mau memuji-Mu, Tuhan. Dan hanya itulah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Tiada Yang Seperti Engkau. Haleluya, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, amin. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, amin. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan, amin. Tiada yang seperti Engkau, amin, Yesus. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab, amin, Yesus, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, amin, Yesus. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajak Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan,
Kau turun tangan memberkatiku, kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, kau dahsyat Bapa. Haleluya, hosana bagimu, hosana bagimu Yesus. Haleluya, glory, glory. Aku percaya Engkau Tuhan, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Glory, glory. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu, hosana bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi setiap kami Yesus. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, kau turun tangan memberkatiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan akan membahas tentang perumpamaan seorang penabur. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa dalam pengajaran tentang suatu kebenaran, Yesus Kristus sering dan suka sekali mempergunakan perumpamaan? Menurut William Barclay, definisi yang umum bagi perumpamaan yaitu cerita-cerita dunia yang mengandung arti kebenaran surgawi. Atas pertanyaan murid-muridnya, maka Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ada dua bagian. Yang pertama, yaitu mereka yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepada mereka akan diberi sehingga mereka berkelimpahan. Dan bagian yang kedua adalah mereka yang tidak diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Pada mereka genaplah apa yang dikatakan oleh nubuatan Yesaya di dalam Yesaya 6 ayat 9-10 yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, keras, dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Dapat kita simpulkan, maksud Tuhan menggunakan perumpamaan sebagai berikut. Yang pertama, bagi orang percaya. Perumpamaan ini menjadi berkat bagi orang percaya, karena perumpamaan ini akan mengungkapkan kebenaran dan rahasia kerajaan surga, sehingga orang percaya bukan saja memiliki hidup, melainkan juga memilikinya dengan kelimpahan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bagi orang yang tidak percaya, perumpamaan ini akan menjadi malapetaka, karena mereka bukan saja tidak mengerti kebenaran dan rahasia kerajaan surga yang terkandung dalam perumpamaan itu, bahkan apa yang menjadi miliknya akan diambil daripadanya. Dan yang terakhir, menggenapi nubuatan perjanjian lama. Di dalam Mazmur 78 ayat 2 dikatakan, aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Mazmur ini menubuatkan tentang Yesus Kristus, khususnya metode
yang dipakai Tuhan di dalam pengajarannya. Dengan menggunakan perumpamaan di dalam pengajarannya, Tuhan Yesus telah menggenapi nubuatan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita melihat tentang arti daripada perumpamaan penabur ini. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan yang merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang perumpamaan penabur benih ini. Bahwa yang mengatakan setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, maka si jahat akan datang dan merampas firman yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi dia tidak berakar, tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti sehingga berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jika kita memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, maka terlihat jelas maksud dikemukakannya perumpamaan ini, yaitu untuk mengungkapkan beberapa macam hati manusia terhadap firman Allah. Ada 4 macam sikap hati manusia terhadap firman Allah. Hati manusia yang pertama, bagaikan tanah di pinggir jalan yang tidak bisa menerima dan menumbuhkan benih tersebut. Akhirnya benih tersebut dimakan oleh burung. Tuhan menjelaskan bahwa tanah di pinggir jalan itu adalah hati manusia yang tidak menerima firman Tuhan karena tidak mengerti. Mengapa tidak mengerti? Pertama, tidak memperhatikan. Ketika firman Tuhan disampaikan, orang tersebut tidak memperhatikan, alias masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Akibatnya, ia tidak mungkin dapat mengerti firman Allah. Ia datang ke gereja untuk berbakti, duduk di dalam gereja, tapi pikiran dan hatinya tidak berada di sana, alias pikiran dan hatinya melayang keluar gedung gereja. Orang yang demikian bagaimana bisa mendengarkan dan memperhatikan, dan tentu saja tidak akan mengertinya. Dan yang kedua, tidak mau mengerti. Ada orang yang mendengar firman Tuhan dengan konsentrasi, tapi ia sengaja tidak mau menerima dan tidak mau mengerti. Firman Tuhan hanya dianggap sebagai dongeng atau sejarah saja, sehingga tidak perlu diimani atau dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi makanan empuk bagi si iblis.
sehingga firman Tuhan itu tidak akan pernah bertumbuh di dalam diri orang tersebut. Dan yang kedua, hati manusia yang bagaikan tanah berbatu-batu. Benih yang ditabur di atasnya meskipun dapat bertumbuh, tidak dapat berakar dalam. Pada waktu matahari menyinari, layulah ia dan mati. Tanah yang berbatu-batu itu diibaratkan hati manusia yang dengan gembira menyambut firman Tuhan. Tetapi batu-batu yang ada di dalam hatinya menjadi penghalang bagi benih firman Tuhan tersebut untuk bertumbuh. Sehingga tatkala kesukaran datang, dengan mudah saja ia murtad dan meninggalkan Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan batu-batu penghalang itu? Yaitu dosa, baik yang nyata maupun tersembunyi, kebiasaan lama yang buruk, hati yang cenderung pada keduniawian. Di hadapan manusia mungkin orang itu bisa berpura-pura, tetapi tidak di hadapan Allah, karena semuanya telanjang di mata Tuhan. Tidak ada dosa yang bisa disembunyikan di hadapannya. Hati yang demikian ini dengan mudah akan terpengaruh dan tergoncang tak kala menghadapi kesulitan, penindasan dan sebagainya, yang membawa efek lebih lanjut, yaitu murtad dari Tuhan yang dipercayainya. Hati manusia yang ketiga adalah bagaikan tanah yang banyak semak durinya. Benih yang ditabur bukan saja tidak dapat bertumbuh, bahkan sebaliknya menjadi mati karena terhimpit oleh semak duri tersebut. Tuhan memberitahukan bahwa semak duri itu diibaratkan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Sebagai makhluk yang hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan luput dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Tetapi kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang berlebih-lebihan menandakan kurangnya iman kita. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-26 dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Lebih lanjut Tuhan mengatakan, "Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Bukan saja kekhawatiran, tipu daya kekayaan juga dapat menghimpit firman Tuhan untuk berbuah. Jika demikian, apakah kekayaan itu tidak baik bagi orang Kristen? Tentu tidak demikian. Umat Kristen harus bekerja untuk mencari kekayaan, karena kekayaan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kekayaan bukan dosa, tetapi tipu daya kekayaan itulah yang tidak baik. Apa yang dimaksud dengan tipu daya kekayaan? Mendapatkan kekayaan dengan jalan menipu, korupsi, dan lain-lain yang merusak hidup rohani kita. Ataupun juga sibuk mencari duit dan duit. Waktu untuk berbakti ditiadakan. Waktu untuk beribadah kepada Tuhan ditiadakan dengan alasan sibuk mencari duit. Dengan demikian uang yang diperoleh akan berubah menjadi tipu daya kekayaan. Hati manusia yang keempat adalah bagaikan tanah yang subur. Firman yang ditaburkan ke atasnya menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Dengan kata lain, orang Kristen yang mempunyai hati bagaikan tanah yang subur, keberadaannya di dunia bukan saja membawa berkat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Setelah kita mengetahui 4 macam sikap hati manusia terhadap firman Tuhan, tentu jelas kita seharusnya memiliki hati yang subur untuk pertumbuhan firman Tuhan. Untuk memiliki hati yang subur tidaklah mudah. Kita perlu mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk menggarap tanah hati yang keras menjadi lembut, menyingkirkan batu-batu penghalang, yaitu dosa,
mencabuti semak duri, yaitu kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Untuk mencapai hal tersebut, meskipun tidak mudah, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh pelukah duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Jadikan Tuhan tanah hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbunga serta berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.